Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begini ya, ini mungkin pandangan pribadi saya dan teman-teman saya yang lain, dan juga ya teman-teman saya yang lain, terutama Ustadz Mitranya yang dari Wafi sama. Prof. Alatas ini ilmuwan yang berdiri di atas tradisi. Bahkan menurut saya, Prof. Alatas ini memang Prof. Alatas ini agak beda dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Susah loh nyari orang seperti Prof. Alatas bahkan di Timur Tengah sekalipun. Serius. Kebetulan saya kan dulu pernah belajar di Al-Azhar ya. Ya Al-Azhar institusi besar ya. Ratusan tahun, ribuan tahun. Hampir abad 11 ya. Ratusan tahun lah, hampir 1000 tahun lebih mungkin berdiri. Tapi kalau nyari orang yang seperti Prof. Alatas memang agak susah. Di sana saya banyak ilmu dahsyat sekali para saya itu. Apalagi udah pakai sorban Al-Azhar ya. Hafiz itu udah jangan ditanyain lagi ya, mereka udah hafal Quran gitu. Tapi yang nyari kayak Prof. Alatas itu susah. Nah, apa yang unik dari Prof. Alatas? Tadi seperti yang saya sebutkan. Makanya ini saya pribadi Prof. Alatas, kalau menurut guru saya, beliau sering mengulang-ulang. Prof. Alatas itu tipenya ini, creative genius. Nah, beliau itu kreatif, ya, kreatif. Oke, genius lah, genius dulu, creative genius. Beliau itu genius ya, tapi kreatif. Jadi artinya gini, itu menguasai turos, tapi beliau itu bisa menggunakan turos itu untuk melihat masalah umat Islam sekarang apa. Dan turos itu bisa mengkritik Barat. Kan kita di kiai-kiai di pesantren banyak tuh yang menguasai turos kan. Tahu bahasa Arab jelas, tahu ilmu hadis, tahu ilmu fikih, bahkan tahu mantiknya. Di beberapa pesantren ilmu mantik masih dipelajari ya. Terus misalnya jadwal pengajiannya banyak ya, untuk menjadi standar seseorang itu ilmuwan atau bukan. Video di YouTube-nya juga ada misalnya kan, konteks zaman sekarang. Tapi ilmu-ilmu yang dikuasai oleh mereka itu tidak seperti Prof. Alatas gitu menggunakannya. Jadi kalau mau diilustrasikan seperti ini, Prof. Alatas itu beliau ada jurus dan bisa menggunakan jurus itu dengan baik, sehingga musuh yang bertengkar dengan beliau itu bisa dipukul, dan pukulnya telah. Ada orang yang misalnya jurusnya banyak, tapi ketika bertarung di ring akhirnya jadi gini gitu, gitu, karena nggak bisa mukul. Ada tuh soalnya seperti itu, maklumat banyak, itu biasanya orientalis tuh. Makanya teman-teman nanti kalau bandingin ya, ini baca buku Prof. Alatas ya, karena ini pertanyaannya tentang Prof. Alatas juga ya. Ini kesan saya saja lah, meskipun saya mungkin dengan Bang Mitra kita nggak belajar formal ya Bang di kelas ya, tapi ya Prof. Alatas sering lah dulu ya berkunjung ke kelas ya, ngasih kuliah beberapa kali, dan terutama acara beliau di SNL ya. Jadi tadi creative genius ya Prof. Alatas itu. Coba kalau baca buku Prof. Alatas, orang yang background pesantren kayak saya ya, gitu. Ilmu-ilmu yang di pesantren itu kayak berharga loh. Biasanya kalau orang pesantren habis itu kuliah, apalagi udah jurusannya nggak ada tanda kutip hubungan dengan ilmu di pesantren ya, kayaknya udah nggak berguna lagi ilmu yang dipelajari di pesantren, kayak nahu, sorof, kayak gitu ya, balago dan lain. Nah, ini beda loh kalau Prof. Alatas. Ilmu-ilmu yang oleh masyarakat kita dianggap nggak penting, itu ternyata jadi penting. Kenapa? Karena ketika kita baca Prof. Alatas, nanti kita ketemu loh akarnya. Beliau tuh berdiri di atas para ulama kita yang mutabar. Saya masih ingat sekali ketika tahun 2012, Bang Metra ada di kelas juga tuh, saya masih ingat. Ini ketika saya pertama kali ketemu Prof. Alatas secara langsung, saya masih ingat sekali ketika beliau bicara seperti ini. I learn Islam not from the universities, kata beliau. I learn Islam from the people of the past, like Al-Ghazali. Bayangin. Saya tahu Islam dan saya belajar Islam itu bukan dari kampus, tapi saya tahu dan belajar Islam itu dari ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali. Makanya ketika kita baca Prof. Alatas nanti tadi ketemu misalnya Ar-Razi, apalagi Imam Al-Ghazali, ketemu Ibnu Sina, ketemu bahkan Aristotle yang dari barat ya, ketemu yang modern tuh.
yang orang-orangnya ada tuh disebut yang udah baca Islam and Secularism, mungkin banyak tokoh-tokoh modern Barat ya yang nanti menjadi penentu perjalanan peradaban Barat di dalam konteks modern ya. Itu disebut tuh tokoh-tokoh itu, nama-nama itu di dalam Islam and Secularism. Jadi seperti itu. Nah, terkait konsep keadilan tadi, ini kebetulan tesis saya tentang keadilan ya. Tadi saya sudah singgung. Banyak hal yang Prof. Alatas bahas dan itu sudah dibahas oleh para ulama kita. Seperti misalnya Ar-Razi, ya, Imam Al-Ghazali, terus termasuk Ibnu Sina. Apalagi kan kalau kita baca yang Prolegomena ya, ada bagian The Nature of Man itu jelas sekali. Prof. Alatas mengambil dari Ibnu Sina, dari Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, Prof. Alatas itu bisa kayak tadi orang jurus ya. Jurus ada dan pakai jurus dengan baik itu bisa. Kita baca Al-Ghazali itu nggak mesti nanti jadi kayak Prof. Alatas itu nggak mesti seperti itu. Jadi jangan dipandang simpel ya seperti itu. Nah makanya tadi ya tentang keadilan. Nah, bukan tadi tesis saya tentang keadilan. Apa yang ditulis Prof. Alatas ketika saya nulis tesis itu membantu sekali ketika saya mempelajari membaca karya-karya Ar-Razi ya tentang keadilan dan terutama tentang jiwa manusia itu. Bahkan ini pengalaman pribadi mungkin kebetulan saya kan sekarang lagi nulis tesis ya, lagi nyelesain tesis. Saya mengkaji tentang Ar-Razi juga. Ada yang kadang susah baca Ar-Razi itu, apalagi orang yang tahu bahasa Arab juga nggak mesti kan bisa paham. Ada banyak ketika saya membaca buku Ar-Razi nggak paham, kemudian saya kembali ke Prof. Alatas, jadi pahamnya dari Prof. Alatas. Kemudian saya balik lagi ke Ar-Razi, jadi paham. Jadi harus ke Prof. Alatas dulu. Adalah itu pengalaman pribadi saya lah. Itu. Nah, untuk konsep keadilan ketika Prof. Alatas mengatakan bahwasanya keadilan itu ada ya. Ini beliau sering beberapa kali, saya ada catatan juga dalam SNL ketika beliau mengatakan keadilan itu ada sebelum negara ada. Dan memang ini khas ajaran Islam. Lihat di dalam wa may yazlim itu Al-Qur'an. Wa may yazlim fa innama yazlimu li nafsi. Begini ya, kalau kita mau mengetahui satu konsep kan kadang-kadang kita bisa mengetahui konsep itu ketika mengetahui lawan konsepnya. Dan lawan konsep keadilan apa? Zalim kan? Nah, Al-Qur'an menjelaskan tuh. Wa may yazlim fa innama yazlimu li nafsi. Ya, itu yang disebut Prof. Alatas tadi. Keadilan itu ada sebelum negara ada. Nah, Al-Qur'an sudah menjelaskan. Barang siapa yang berlaku zalim, maka dia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang disebut Prof. Alatas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh di dalam Al-Quran. Mungkin itu ya untuk jawaban pertanyaan pertama. Oke, yang kedua tentang Khalifah Allah dan Rasulullah. Ini Al-Farabi. Kebetulan saya belum pernah baca ya ada ungkapan seperti ini ya, mungkin di bukunya Al-Madinah Al-Fadilah ya, Al-Farabi. Tapi saya sendiri belum membaca dan belum menemukan. Kalaupun ada, ya, saya kurang tahu ya apa maksud Al-Farabi tentang Khalifah Allah dan Rasulullah. Cuma mungkin begini ya, Khalifah itu kan konteksnya ini dalam kegiatan sosial politik ya, adalah orang, makanya disebut al-khulafa ar-rasyidun ya, the rightly guided people ya, seperti itu, atau the rightly guided successor, pengganti pengganti suksesor inilah Nabi Muhammad ya. Dulu ini mungkin kajiannya harus Bang Metra mungkin bisa menolong, nanti bisa mengklarifikasi kenapa dulu raja-raja Melayu ya, termasuk kalau di Malaysia kan itu saya nggak tahu ya sistem politiknya bentuknya seperti apa ya, mungkin yang mempelajari ilmu tata negara atau politik bisa lebih tahu. Ada ciri khas khutbah di Malaysia itu mendoakan raja. Nah, salah satu gelar raja yang disebut di dalam doa ya, khutbah Jumat itu zilullah fil ard. Nah, zil itu kayak payung.
Jadi apa? Itulah nanti pembahasannya. Saya juga kurang tahu. Untuk Al-Farabi jelas saya kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa dicari tahu ya. Untuk yang nanya ya Nanda ya sendiri. Oke. Yang selanjutnya. Oke, metafisika angkuh. Sebenarnya begini ya. Kalau kita baca seperti Imam Al-Ghazali ya, Fahrudin Ar-Razi, ketika mereka menjelaskan tentang psikologi jiwa manusia. Jadi kalau kita mau jadi gini kan, ketika kita membicarakan jiwa manusia, itu ujung-ujungnya kita akan membicarakan tentang apa yang kita sebut sebagai moral atau etika. Ini sebetulnya sesuai dengan ayat Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Etika itu menurut Prof. Alatas, saya masih ingat di SNL kalau nggak salah. Itu apa yang disebut moral, etika, ultimately is the ability of man to choose the bad and the goodness. Untuk memilih. Etika itu ujung-ujungnya seperti itu. Itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu udah given di dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa hadainahun najdain. Nah, kan? Gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia memiliki ilham untuk membedakan mana. Jadi itu given ya, ilham, kemampuan untuk membedakan mana baik dan buruk itu. Itu. Nah, sekarang jadi kalau kita mau ringkas lah. Tadi ada yang bertanya juga. Jadi para ulama kita itu membahas bahwa sifat jiwa manusia itu ada 3 ya. Yang pertama yang disebut an-nafsu an-natiqah atau jiwa rasional. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua an-nafsu al-hayawaniyah. Mungkin udah familiar ya pembagian ini. An-nafsu al-hayawaniyah atau jiwa kehewanan ya. Animalistic power atau animalistic soul. Yang ketiga an-nafsu an-nabatiyah atau vegetative soul. Itu. Nah, yang berbahaya itu menurut para ulama kita itu an-nafsu al-hayawaniyah, jiwa kebinatangan yang bersifat fisikal tadi. Kita lahir di alam dunia bersifat sensible, sensible reality. Kalau mau disederhanakan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita ini ada 2 lagi. Kalau kita dikerucutkan ya, karena tadi etika kan tadi ya kita bicara jiwa manusia hubungannya dengan etika. Itu banyak ujung-ujungnya. Kan kebaikan itu banyak ya, bisa murah senyum, bisa dermawan, bisa baik sangka. Itu kan akhlak yang terpuji kan. Bisa apa? Bisa pemurah kayak gitulah, banyak kan. Nah, menurut para ulama meskipun banyak, tapi kalau disederhanakan ujung-ujungnya cuma 2 nanti yang menjadi musuh kita, atau termasuk yang jeleknya ya, kayak pemarah, habis itu pendendam, habis itu apa ya, ya gitulah akhlak yang tidak terpuji itu ya, kotor, jorok, itu akhlak tidak terpuji ya. Nah, menurut para ulama kita yang tidak baik itu ujung-ujungnya itu disederhanakan jadi 2 asalnya, yaitu syahwat dan amarah. Ini yang disebut al-quwa al-ghadabiyah dengan al-quwa asyahwaniyah. Al-quwa al-ghadabiyah ini apa? Al-quwa al-ghadabiyah. Nah, 2 syahwat ini dua-duanya hidup di dalam hewan. Hewan itu ada amarah dan ada syahwat. Bahkan kedua sifat ini di dalam hewan sangat dominan dibanding akalnya. Kalau misalnya hewan ada akal ya. Kuat seperti itu. Nah, ini jadi kalau disederhanakan seperti itu amarah ya, amarah. Makanya tadi karena given ya, amarah atau angkuh itu lihat di Pilpres tuh, gontok-gontokan orang gontok-gontokan di Pilpres triliunan keluar, atau misalnya dalam konteks Indonesia buzzer keluar, itu ekspresi dia itu nafsu amarah yang keluar, dan itu sifatnya hewani. Oh ya, ada satu lagi, ini kalau mau di download ada nih. Cuma ini memang buku
kerjaan orientalis ini ada bagus ini buku nama judulnya The Teleological Ethics of Fakhruddin Ar-Razi. Bisa di-download nih, ada PDF-nya. Ini Braille tapi Braille nggak tahu membuka akses PDF-nya. Ini bagus ini. Ada tulisan Ar-Razi ya tentang di nafsu hewan. Ini khusus tentang nafsu hewan nih. Judulnya gini. Risalah Dzam Ladzatid Dunya. Risalah ya, buku kecil, kritis. Dzammi Ladzatid Dunya, tentang terhinanya kehidupan kelezatan dunia. Ini disebutin apa itu lapar, apa itu syahwat, kenapa kita senang lawan jenis ya, terus kenapa kita senang makanan-makanan yang enak gitu, kayak gitu. Karena itu given, di sini ada sih. Tapi hakikat kenikmatan itu sendiri siapa? Termasuk di sini ada huburi asah. Nah, huburi asah itu yang tadi disebut masalah angtu. Itu di manusia. Ini ada Inggris aja langsung. Kalau bahasa Inggrisnya nggak ngerti. Ini tipikal orientis ketika mereka menulis tentang ajaran Islam ya. Semakin kita baca, kan bagus kan. Bahkan orang Islam kadang-kadang nggak bisa cari mengorek sumber-sumber yang susah itu. Tapi ketika diinterpretasi itu jadi kayak gamang gitu, nggak paham kemana alur ya, tulisannya. Gitu. Makanya lebih baca yang Arabnya aja langsung, baca Ar-Razinya langsung. Ini ada termasuk tadi tentang akuh ya, seperti itu. Makanya di sini ada ulasan Ar-Razi. Ini kan ketika Allah berencana untuk menciptakan manusia, malaikat protes kan soal seperti itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini ada dua maka yufsidu fiha wa yasfiku dima. Empat yang diprotes malaikat. Padahal satu suka merusak di bumi, yang kedua apa? Suka bunuh-bunuhan, mengucurkan darah. Ini menarik ketika Ar-Razi menafsirkan kenapa malaikat menyebut dua sum ini menjadi sum salah manusia di muka bumi? Karena itu ifsadun fil ard atau ma'idu fiha. Ifsadun fil ard itu manifestasi sifat itu yang nanti kalau dalam bentuk yang lebih tinggi itu nanti muncul dalam bentuk syahwat kekuasaan, syahwat kedudukan. Kekuasaan apa aja nggak mesti presiden. Jadi kepala sekolah tuh misalnya, jadi ketua organisasi itu syahwat tuh. Jadi pokoknya hubul lah, apapun bentuk kekuasaan itu manusia itu selalu suka. Itu diprotes oleh malaikat dulu. Itu salah satu bentuk ifsadun fil ard. Karena kalau udah amarah, orang bisa ya apa aja lah. Ya, lihat perang-perang terjadi dalam sejarah manusia itu amarah yang keluar tuh. Kan? Bom, nuklir dan lain sebagainya. Itu. Habis itu yang protes oleh malaikat apa? Wayasfikud dima. Dan maaf, terbalik tadi yufsidu fil ard tuh nafsu syahwat ya, maaf, terbalik. Ini penafsiran Ar-Razi. Jadi merusumi itu manifestasi dia apa syahwat yang tidak terkekang oleh akal dan wahyu. Ya coba kalau kita makan nggak pakai akal kan, coba apa aja bulan puasa, bulan puasa haus ya, kita minum pakai soda, air bersoda, bagus nggak? Bagus mungkin buat lidah, tapi akal kita udah ngasih tahu loh itu nggak bagus. Nah kita mau ikut mana? Kita mau ikut syahwat, mau ikut akal gitu. Kalau mau ikut syahwat ya minum aja, tapi nanti sakit kan, kayak itu. Itu yang sederhana. Kalau mau ikut akal, ya minum yang baik, makan yang baik, baru sehat kayak gitu. Dan kita punya ini nur dalam akal kita. Ini yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita dikasih agama tadi ya. Menurut Imam Ghazali, nurun ala nur, akal wahyu. Yang tadi yang kedua yang diprotes oleh malaikat tadi tertukar ya. Stigma, nah itu mengucur darah lah gitu. Peperangan, saling bunuh dan lain sebagainya. Kalau udah amarah bisa mukul kan? Mukul, muka merah gitu dan lain sebagainya. Itu amarah. Yang ini, yang buat. Dan sifat-sifat itu bukan di dalam diri manusia. Nah, itu. Oke. Habis itu tanya selanjutnya.
Waduh, berat juga ya, mentafsirkan jin dan manusia sama atau tidak? Eh, walau alam ya, karena saya juga nggak tahu ya, apakah cuma jin dan manusia itu memiliki tugas yang sama, dan kan kalau kita baca Al-Quran juga, jin juga kan ada jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Hanya mana mereka beriman tidak beriman, saya paham ya, sampai saat sekarang belum ilmu saya belum yang sedikit belum tahu ya bagaimana iman jin itu ya. Yang saya tahu ya bentuk iman manusia lah diri kita sendiri itu seperti itu ya. Mungkin harus baca buku-buku tafsir apa itu nanti penjelasan wa khalaqtul jin wa insa, kenapa di sana ada jin juga dan juga ada manusia. Tapi ingat, harus kita catat dalam di benak kita, itu bukan siapa-siapa, malaikat, bukan hewan, bukan jin, tapi manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Adam. Kita anak cucu Adam, seperti itu. Oke, selanjutnya natikoh dan akal, intel dan reason. Apa bedanya natikoh dengan akal? Dari segi bahasa jelas beda ya. Kalau natikoh itu lebih kepada kemampuan manusia untuk mengartikulasikan pemikiran ya dalam bentuk bahasa. Oke, kalau itu lebih bersifat tali ya. Akal itu akola itu mengikat makna, ya mengikat apa aja, kayak tali, kayak naik kuda kan, kalau nggak ada tali kuda nggak bisa dikendalikan. Kalau dalam konteks sekarang tali itu kayak setir ya, setir. Kita naik mobil, naik motor, nggak ada setir, ya kita nggak bisa mengendalikan. Jalan bisa, tapi dikendalikan pasti susah. Itu akal ya. Natikoh sendiri lebih bersifat kepada kemampuan manusia untuk mengartikulasikan bahasa, dan mengartikulasikan bahasa itu susah. Kayak saya bicara seperti ini kan, saya harus mengumpulkan dulu maklumat, baca-baca, belajar dan lain sebagainya, nyata, dan perjalanannya nggak jam misalnya seperti itu, enggak, tapi panjang ya. Nah, kalau nulis artikel kan, nulis buku itu berucap, berkata-kata, perlu belajar, belajarnya banyak juga kan, belajar dari nulis dulu dari kecil, ABD dan lain sebagainya, terus naik lagi sampai biar nulis gimana yang bagus, belajar rasa dan lain sebagainya, belajar ilmu-ilmu yang lain, itu nggak mudah. Makanya ya nulis buku itu nggak mudah, apalagi nulis buku yang berat-berat ya kayak ulama-ulama kita yang dahulu. Jadi natikoh itu lebih kepada kemampuan manusia untuk artikulasikan bahasa, sedangkan akal lebih kemampuan manusia untuk mengikat makna. Ada lagi mungkin ini penjelasan Ar-Razi, ini menarik sekali. Kenapa kemudian akal itu disebut akal? Tadi kan mengikat. Sebab akal itu nanti yang bisa mengikat manusia. Tadi sifat kebinatangan. Kita tadi ya, makan semua dimakan, pokoknya semua. Karena makan apalagi zaman sekarang maksudnya ada yang insan-insan dan lain sebagainya. Nah itu kalau nggak diikat nanti lepas tuh kayak kuda tadi. Kayak kuda. Ini ilustrasi bagus sekali dari para ulama kita. Jadi manusia itu kayak naik kuda, kita hidup manusia ini. Tali kekangnya itu kayak akal. Nah, kuda itu kalau nggak dikasih tali kekang, dia akan lari seenaknya itu. Ilustrasi, banyaklah ilustrasi seperti itu yang ditulis oleh para ulama kita. Oke, nah itu beda natikoh dengan akal, berbeda intelek dengan reason. Ini kalau menurut pembahasan Prof. Alatas, intelek itu lebih kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Ya. Kalau reason itu lebih bersifat kepada sesuatu yang, jadi ini bersifat spiritual. Kalau reasoning kayak ngung gitu ya, lebih bersifat kepada aspek rasional manusia. Gitu. Nah, kalau intelek ini kayak nah manusia misalnya karena kan hati juga ada dual nature of hati ya, of hati manusia. Dia physical dalam bentuk hati, tapi at the same time he is spiritual. Nah, jadi kalau menurut bahasan ikut Prof. Alatas, jadi itu sifatnya lebih kepada spiritual ya. Jadi seperti kayak intuisi kayak gitu, mendapat ilham, terus mendapat hidayah gitu kan.
mendapat hidayah setelah melalui proses, kalau dalam bahasa para ulama kita, mujahadatun nafs, seperti itu. Karena kita dapat ilmu kan, anak kecil aja kan, kayak untuk bisa baca itu nggak bisa tuh sekali dua kali kan, perlu proses diulang-ulang dan lain sebagainya, salah betulin sampai akhirnya dia bisa membaca. Nah, manusia ketika mencapai makna ya dalam proses intelek itu tadi yang bersifat spiritual itu nggak bisa sekaligus, ada proses reasoningnya dulu, sesuatu yang bersifat rasional ya, kayak misalnya kita kan ngitung ya, tapi bisa ngitung 1+1+2 berapa dan lain sebagainya, tapi kemampuan ngitung kita misalnya meskipun sama misalnya dengan Einstein, levelnya berbeda. Nah, Einstein itu udah masuk tingkat yang tinggi ya, seperti itu yang nanti intelektualnya sudah jam, karena ya jiwa manusia kan seperti itu juga, semakin dilatih semakin kayak pisau gitu, nanti semakin tajam. Kalau dalam bahasa Arab nanti bahasa Ibnu Taweh misalnya, jiwa manusia itu bergeraknya atas bawah, kalau ke atas itu nanti kamalakut gitu. Nah, ini biasanya nabi, orang-orang soleh dan lain sebagainya melalui mujahadatun nafs. Kalau udah proses mujahadatun nafs dan dia semakin tajam, dia alam malakutnya pun semakin tajam lah, semakin spiritual seperti itu. Tapi kalau nanti movementnya lebih ke bawah itu, ya nanti yang terjadi yang menguasai bukan nafsu an-natiqah, tapi nafsu al-hayawaniyah. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan ya. Iya Ustaz. Jangan memuaskan lah, biar semakin penasaran, nanti biar baca-baca lagi. Iya, Oke, ini sesi yang kedua Ustaz, jadi ada pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama dari saya sendiri ya Ustaz ya. Sebentar, ini putus-putus ya, sebentar. Oh iya. Oke, bisa Pak. Halo, udah jelas Ustaz? Iya, oke. Oke. Jadi pertanyaannya kita buka 2 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan pertama itu dari saya sendiri Ustaz. Di mana, di chatan? Wah, itu putus ya. Sebentar. Ada di chat ya? Sudah jelas? Oh, ini di chatan yang harus saya jawab ya? Ini iya ada yang di chat. Oke, jelas sekarang. Satu lagi. Pertanyaannya dari saya sendiri. Jadi pertanyaan yang ini tentang surat Al-Isra yang 7. Itu kan ada dijelaskan bahwa ketika kita berbuat zalim ke luar, itu kita berarti zalim terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi hubungannya terhadap konsep manusia itu seperti apa Ustaz? Yang pertama, yang kedua, konsep kebahagiaan itu dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Tadi Ustaz kan menyinggung masalah konsep kebahagiaan, karena kalau kita baca beberapa karya ulama berbeda dengan konsep yang dijelaskan oleh Barat. Konsep kebahagiaan menurut Islam kan selalu dihubungkan dengan spiritual. Jadi sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu kesenangan dunia atau seperti apa Ustaz? Terus pertanyaan yang selanjutnya yang di chat Ustaz. Yang terakhir ini, apakah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membawa perbaikan moral dan hakikat manusia? Nah, itu Ustaz. 3 pertanyaan itu Ustaz. Oke, saya jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tentang zalim terhadap orang lain dan hubungan dengan zalim terhadap diri sendiri. Gini ya, ketika kita contoh menzalimi orang lain, memukul lah, ini bukan berarti kita yang sakit misalnya ya, orang lain pasti sakit. Jadi kita tidak mendikotomikan bahwa kita sakit secara fisik, misalnya mukul tangannya ya, bukan kita lah. Kalau memang misalnya darah misalnya gara-gara mukul, saking kencengnya mukul gitu. Tapi yang menjadi masalah ketika kita memukul orang lain misalnya tadi sampai orang lain sakit dengan tanpa
benar, itu pada hakikatnya kita sedang mengeluarkan